kembali membaca Keluaran pasal 20 dan meneruskan dengan khotbah tentang 10 hukum. Saudara-saudara sekalian, Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat ketiga semua membaca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, sudah beberapa kali kita bicara tentang 10 hukum. Dan ini seluruhnya 10 hukum mungkin memerlukan lebih daripada 4-5 bulan. Kita akan teliti masuk ke dalam semua yang dibahas. Menurut perintah yang Tuhan berikan melalui malaikat kepada Musa yang disampaikan kepada Bani Israel 3.500 tahun yang lalu. Saudara-saudara, 10 hukum diberikan 1000 tahun lebih dahulu daripada surat dan syair yang ditulis oleh Homer di Gerika. 10 hukum diberikan 1000 tahun lebih dahulu daripada Upanishads, kitab yang penting bijaksana dari orang India. 10 hukum diberikan 1000 tahun sebelum Konghucu membicarakan tentang analek. 10 hukum termasuk ajaran agama yang paling kuno yang terbentuk menjadi pengaruh terbesar di dalam dunia. Minggu lalu saya bicara 2 filosof yang besar. Yang satu adalah Ludwig Feuerbach, yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Dua-dua dari Jerman dan dua-dua adalah abad ke-19 di dalam puncaknya daripada Aufklärung bahasa Jerman, the Enlightenment era. Zaman Aufklärung, manusia menganggap diri umat manusia sudah mencapai klimaks daripada bijaksana sepanjang sejarah. Di dalam Enlightenment, manusia menganggap rasio manusia sudah matang melalui proses sejarah menuju kepada kedewasaan yang sempurna. Seperti anak kecil dari bayi, lalu puber menjadi orang dewasa. Demikian orang Aufklärung menganggap rasio manusia di dalam penjelajahan sejarah sudah makin matang dan akhirnya mencapai kematangan yang sempurna. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bisa diuji, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dicapai, tidak ada sesuatu misterius yang tidak bisa dibongkar, tidak ada sesuatu kebenaran yang tidak mungkin dimengerti oleh rasio Wissenschaft. Dengan demikian manusia memakai rasio menjadi ukuran yang mutlak untuk menilai semua pendidikan, semua teori, semua pengetahuan dan semua kebudayaan. Saudara-saudara, pada waktu puncak daripada Aufklärung sampai pada Hegel, bahkan Hegel menilai kebudayaan Cina dan India adalah kebudayaan taman kanak-kanak. Orang yang sombong seperti ini, manusia sudah mencapai sesuatu keadaan mempusatkan diri sebagai alam semesta, mempusatkan rasio sebagai instrumen mutlak, mempusatkan penemuan Eropa sebagai satu pengujian yang paling jitu. Mereka menghina segala sesuatu. Apa itu agama? Apa itu Taurat? Apa itu perjanjian lama? Apa itu perjanjian baru? Apa itu Allah? Semua dipermainkan, semua dihina oleh mereka. Lalu Feuerbach dan Nietzsche merupakan kedua filosof Jerman yang paling menginjak-injak kekristenan. Dan mereka menginjak kekristenan dengan apa? Yaitu Nietzsche tidak mengaku Allah itu esa. Feuerbach tidak mengaku dunia dicipta oleh Allah. Sehingga kedua filosof ini saya singgung minggu lalu untuk menjelaskan akan hukum pertama. I am your God. Besides me, you should not have another God. Aku adalah Allahmu satu-satunya. Aku adalah Allahmu yang sejati.
Aku adalah Allahmu yang esa. Di hadapanku engkau tidak boleh ada agama yang lain. Saya berkata pada minggu yang lalu, waktu Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, karena mereka berhak mempunyai asasi manusia yang memilih agama. Mereka tidak perlu terjerat, mereka tidak perlu terbatas di dalam agama-agama orang-orang Mesir di bawah Firaun yang menyembah matahari, yang menyembah itu lalat, yang menyembah kucing, menyembah elang, menyembah binatang-binatang yang dicipta oleh Tuhan. Harus lepas, harus keluar dari agama dan ajaran yang salah, dengan kebebasan sebagai hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk memilih agama yang benar, lalu berkebebasan kepada agama yang benar. Tetapi hak kebebasan agama justru adalah hak kebebasan agama yang hanya kepada Allah yang sejati. Itu sebab sebenarnya perintah pertama adalah mengikat kebebasan beragama. Engkau tidak boleh memakai hak kebebasan beragama untuk menyembah Allah yang lain. Di sini kebebasan menjadi ikatan. Ikatan terhadap hak kebebasan di dalam kebenaran baru menjamin sesuatu bahagia yang sejati. Kebebasan yang tidak ada ikatan kebenaran adalah kebuasan. Kebebasan yang tidak ada ikatan adalah sesuatu pelampiasan nafsu tanpa kontrol. Itu sebab kita membahas kedua orang ini. Nietzsche mengatakan, when God claim He is the only God, other gods oppose Him, and other gods laugh and mock at Him. Akhirnya menjadi kegoncangan seluruh surga, dan akhirnya semua Allah mati. God is dead because God didn't want any God claim that He is the only God. Nah, ini adalah ketajaman serangan, tantangan terbesar kepada hukum pertama. Pada waktu Nietzsche mengatakan hal ini di Das Spruch Zarathustra, yang akhirnya seluruh syair ini dijadikan musik oleh seorang bernama Richard Strauss di dalam abad ke-19 akhir sampai pada abad ke-20 permulaan sampai pertengahan. Dan Richard Strauss, seorang Jerman yang melawan Kristen dan memakai syair daripada Friedrich Nietzsche, membuat satu simfoni orkestra yang namanya adalah Das Spruch Zarathustra. Secara musik agung sekali, secara batinnya melawan Kristen. Dan saya minta semua konduktor Kristen seumur hidup tidak memimpin lagu itu, Das Spruch Zarathustra. Justru di dalam Das Spruch Zarathustra, maka Nietzsche mengatakan Allah-Allah, dewa-dewa semua berkonferensi di surga. Di tengah-tengah permusyawaratan mereka ada seorang Allah yang namanya Yehova, yang mengatakan, akulah satu-satunya Allah. Di hadapanku engkau tidak boleh ada Allah lain. Lalu Allah-Allah, dewa-dewa semua tertawa sampai goncanglah seluruh surga. Akibatnya roboh semua dan semua Allah mati. Maka dia mengumumkan God is dead. Saudara-saudara, apakah benar yang dikatakan itu kebenaran? Tidak. Setelah Nietzsche mengatakan Allah itu sudah mati, tidak lama kemudian dia sendiri yang mati. Saudara-saudara, manusia tidak boleh bermain-main dengan Tuhan Allah. Dan Allah berkata kepada Israel, aku adalah Allahmu yang esa, Allahmu yang sejati. Di hadapanku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Ini menjadi the greatest contribution of Hebrew culture to the world, monotheism. Saudara-saudara, monoteisme dimulai secara konkret dari iman seseorang yang secara relasi pribadi mempunyai person-to-person relation, yaitu Abraham. Allah berkata, aku berkata kepadamu. Allah berkata, aku menwahyukan. Aku berjanji kepadamu. Aku akan menurunkan apa kepadamu. Dan keturunanmu yang satu itu, bibit benih itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maka sejak itu, God is the God of Abraham. Saudara-saudara, monoteisme telah diterima oleh 3 agama. Agama pertama, agama Yahudi. Agama kedua, agama Kristen. Agama ketiga, agama Islam. Agama Kristen percaya kepada Allah Yehova, yaitu Allah daripada orang Kristen, dia perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah Kristen
Allah Esa yang Tritunggal. Dan Allah Tritunggal, Allah orang Kristen. Allah bukan Tritunggal, bukan Allah orang Kristen. Tetapi yang kita percaya adalah Allah yang sejati dan Allah yang hidup, Allah yang menyatakan diri, dan akhirnya Allah menyatakan diri di dalam inkarnasi, yaitu kehadiran Kristus di dalam sejarah. Nah, ini sesuatu kemutlakan yang kita tidak boleh tawar-menawar. Ini satu kemutlakan yang kita tidak boleh kompromi. Satu kemutlakan yang tidak kebebasan untuk kita membuang dan pilih yang lain. I'm the only God, and only God manifests himself through the incarnation in the history, and that is Jesus Christ. God became man. Saudara-saudara, engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus disalib di atas kayu salib? Karena dia dianggap Allah yang lain. Mengapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi? Karena Yahudi pikir mereka memegang ayat ini, lalu mereka menolak yang melawan ayat ini. Siapa pelawan ayat ini paling besar? Bagi orang Yahudi justru Yesus Kristus. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, you believe in God and you should believe in me also. Pada waktu mengatakan you believe in God, mereka bisa mengatakan amen. You believe in me also. Who are you? Kita mesti percaya kepada Allah. Betul. Karena ini adalah ayat yang diterima dari Musa. Ini adalah hukum pertama. Tapi pada waktu Yesus berkata, engkau percaya kepada Allah dan percaya kepada aku juga, bagi orang Yahudi berarti kamu menyelewengkan hukum pertama. Kamu mencabangkan objek iman. Kamu mengajar kami untuk berselingkuh dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Percaya kepada Allah, juga percaya kepada kamu. Siapa kamu? Kamu orang berdaging. Kamu orang yang dilahirkan. Kamu orang yang bisa mati. Kamu orang yang kelihatan. Allah tidak kelihatan. Allah itu roh. Allah itu tersendiri. Allah di luar waktu. Allah di luar tempat. Dan Allah transcends time and space. Dia tidak mungkin berada secara materi. Terkurung oleh tubuh yang berdaging, berdarah, berkulit, bertulang. Yang terbatas dengan bentuk, dengan berat yang kira-kira tidak sampai 100 kilo. Apakah itu Allah? Mereka mengatakan tidak mungkin. Sehingga mereka menolak klaim, menolak proklamasi dari Kristus. Waktu engkau melihat aku, engkau adalah lihat Allah. Maka mereka akibatnya untuk memilih satu, mempertahankan kebudayaan, kepercayaan sistem monoteisme orang Yahudi. Untuk mempertahankan ini, satu-satunya jalan, singkirkan Kristus. Kalau orang mau pelihara iman kepada Kristus, maka mereka akan menjauhkan diri dari kebudayaan Yahudi. Di antara pemilihan itu, maka seorang yang menulis buku God Was in Christ, dia mengatakan mereka harus, Richard Niebuhr, harus memakukan Yesus di atas kayu salib untuk memelihara kebudayaan orang Yahudi yang murni. Karena tidak mengerti akan ayat ini, diterapkan oleh Yesus Kristus sebagai inkarnasi. Saudara-saudara, kita percaya Allah itu Esa, bukan Esa tunggal, tapi Esa daripada Tritunggal. Bukan Esa satu yang sendiri, tapi Esa dari tiga pribadi yang adalah satu substansi. Dengan substansi yang sama, satu, tiga pribadi yang berbeda membentuk Allah Tritunggal daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah Esanya, inilah monoteismenya Kristen yang berbeda dengan monoteisme di dalam agama Yahudi maupun interpretasi orang Islam. Orang yang kedua saya memberikan elaborasi lagi, yaitu dari seorang bernama Feuerbach. Feuerbach mengatakan satu kalimat, dan kalimat itu seolah-olah satu kesimpulan yang melawan ajaran orang Kristen. Karena dalam kitab suci mengatakan, dengan peta teladan Allah sendiri, Allah telah menciptakan manusia. Dan Feuerbach mengatakan kita harus mengerti secara sebalik. Manusia telah mencipta Allah menurut peta dan teladan diri manusia sendiri. Karena manusia mempunyai konsep keadilan, manusia mempunyai konsep kesucian, manusia mempunyai konsep kebajikan, mempunyai konsep cinta kasih. Dan semua konsep ini dimutlakan, diproyeksikan
menjadi satu bayang-bayangan yang besar. Nah akibatnya mereka mengatakan that is God. Ini adalah ajaran harus kita bandingkan dengan pengajaran yang pernah diajarkan 2400 tahun sebelum dia daripada seorang bernama Plato yang berada di orang-orang Greka. Plato mengatakan seorang yang terkurung di dalam satu gua, dan waktu dia dikurung di rantai, dia tidak bisa balik untuk melihat belakangnya tempat itu apa. Tempat yang dia ditaruh ke dalam itu satu gua yang gelap sekali. Dan gua itu mempunyai satu lubang. Dan lubang itu disinari oleh matahari. Sehingga di dalam gua masih bisa melihat bayang-bayang dia sendiri. Waktu dia menghadap kepada gua, di mana mukanya tidak mungkin balik, dia tidak bisa melihat cahaya. Dia hanya bisa melihat bayangan. Maka bayangan itu merupakan sesuatu bayangan dari dia sendiri. Lalu dia setiap hari hanya melihat bayangan dan tidak melihat cahaya. Akibatnya apa yang dia lihat, dia anggap gerak-gerik, roba, bentuk, dan segala mosi yang ada. Itulah yang real. Dan dia melihat ini adalah dunia yang berbeda dengan dunia ide. Aidos. Istilah aidos di dalam bahasa Greka akhirnya diterjemahkan menjadi idea, menjadi ide dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Maka dia menganggap ini adalah satu yang palsu, ini adalah satu bayang-bayang, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya mempunyai ansihnya, mempunyai yang aslinya. Tetapi yang menjadi bayang-bayang itu hanya refleksi daripada cahaya yang ditutupi oleh seluruh realita dan proyeksi menjadi satu shadow. Nah saudara-saudara, ajaran ini kalau diterapkan dibandingkan dengan ajaran Feuerbach, maka manusia melihat bayang-bayang sendiri yang menjadi besar, yang menjadi mutlak. Lalu kecintaan yang menjadi cinta yang mutlak, keadilan menjadi adil yang mutlak, kesucian menjadi konsep kekudusan yang mutlak, dan segala sesuatu kebajikan menjadi proyeksi untuk menemukan sesuatu kebajikan yang mutlak. Itu dianggap menjadi Allah. Itu sebab Feuerbach berarti bahwa sebenarnya Allah tidak ada. Yang ada itu adalah sifat manusia. Dan sifat manusia diproyeksikan, sifat manusia dimutlakkan. Akhirnya dianggap itulah Allah. Dan kita sedang berbicara tentang Allah di dalam proyeksi dari umat manusia itu sendiri. Saudara-saudara, dibanding dengan seorang yang bernama Cornelius Van Til, sebagai orang yang daripada reform, dia mengatakan from the day of Aristotle on until now, the philosophers' God is not the true God. They are discussing the shadow, the reflection of God in their heart, and they never know God. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Alkitab. Allah yang sejati bukan Allah proyeksi. Allah yang sejati bukan Allah yang dicipta. Allah yang sejati bukan Allah dari ciptaan. Allah yang sejati adalah Allah sang pencipta segala sesuatu bagi manusia. Dan dia juga adalah sang pencipta manusia yang memberikan peta teladan dia di dalam diri manusia. The true God is not a creature. The true God is not created. The true God is not created. But he created man and created the creativity as one part of his own image and likeness, put and implanted into man, then man can worship God. Manusia bisa menyembah Tuhan Allah karena manusia diberikan daya cipta yang dicipta oleh Allah sebagai salah satu peta teladan yang berada di diri Allah, supaya kita yang dicipta boleh menyembah kepada Dia sang pencipta dan Dia Allah yang sejati. Tetapi saudara-saudara sekalian, justru karena penciptaan yang memberikan daya cipta mengakibatkan manusia telah mencipta yang dicipta, lalu memanggil Dia sebagai sang pencipta yang dicipta oleh manusia. Ini menjadi penyelewengan daripada agama. Minggu lalu saya mengatakan 3 lapisan ciptaan. The threefold created. Created man with the created creativity, using the created matter to create a created God and call him a creator. That is false creator.
Nah, ini satu konsep yang penting sekali. Maka minggu ini saya ulangi lagi supaya pemikiran ini menjadi satu pembentukan struktur iman kita tentang konsep dan doktrin Allah yang tidak begitu jelas. Kita baca semua buku tentang doktrin Allah. Saudara-saudara, manusia dicipta. Di antara yang dicipta, manusia sendiri yang mempunyai daya cipta. Daya cipta diberikan oleh Sang Pencipta kepada manusia yang dicipta sebagai suri peta teladan Allah. Karena Sang Pencipta mempunyai daya cipta asli. Sang Dicipta mempunyai daya cipta yang dicipta. We are created to be the only being given created creativity. And the created creativity is to create something lower than us, but not above us. When man made God, we try to create something above us. We try to imitate the Creator. Akhirnya adalah created man by using the created creativity and with the material created by God to create a created creator. Ini menjadi penyelewengan kreativitas yang paling jahat, yang paling rusak. Maka Allah mengatakan, besides me, you should not have any God. Di hadapanku, engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Engkau tidak boleh menciptakan Allah, karena yang disebut Allah tidak dicipta, yang pencipta tidak dicipta, dan Allah yang sejati, bukan ciptaan manusia. Engkau tidak boleh ada Allah yang lain, karena Allah yang lain yang kau anggap Allah, itu bukan Allah. Itu penghinaan kepada aku dan penggantianku daripada yang dicipta. Engkau sambil mempunyai Allah yang lain, saat yang sama engkau sedang menghujat aku. Saudara-saudara, kenapa begitu keras? Karena Allah tidak mau memberikan kemuliaan kepada yang bukan Allah. Saudara-saudara, jikalau anakmu berkata, Papa, aku sangat mencintai Papa, engkau senang. Lalu dia mengatakan, tetapi papaku ada 5. Engkau mulai heran. Dia mengatakan, aku mencintai engkau 20%. Aku mencintai orang itu 20%. Aku mencintai bapak yang lain itu 20%. Saya punya cinta 100%. Saya bagi kepada 5 papa, karena ini baik kepada saya. Itu membeli sesuatu kepada saya. Yang sesuatu itu sangat sayang kepada saya. Yang satu lagi itu ajak saya main-main. Jadi engkau memelihara saya di rumah, mereka menyenangkan saya di luar rumah. Aku mempunyai 5 papa. Engkau mengatakan, aduh pinter ya, engkau punya 5 papa, aku sangat sayang sama kamu. Begitu? Engkau akan jawab seperti apa? Lu ada 5 papa? Siapa kasih tahu engkau ada 5 papa? I am your only dad. Aku bapamu satu-satunya. Di hadapanku, engkau tidak boleh ada papa yang lain. Sama. Papa yang asli cuma 1, tidak mungkin 5. Semua 1, 2, 3. Yang lain itu bukan papa. Itu apa? Papa-papaan. Nah, itu papa-papa yang engkau pikir sendiri. Engkau angkat sendiri. Yang engkau bayangkan sendiri. Maka pada waktu engkau mencintai papa yang lain, jangan bilang sama papamu, coba lihat anakmu begitu pintar, cintanya 5 kali lebih limpah dari anak orang lain. Hebat ya? Bapak yang asli akan mengatakan, pada saat engkau memanggil orang lain papa, engkau sudah kurang ajar kepada aku. Karena akulah papamu yang asli. Maka saya berhak menuntut engkau mengaku hanya 1 papa. Yang lain bukan papa. Saudara-saudara, kalau orang mengatakan Allah terlalu sempit, Allah tidak toleran, Allah hanya mengangkat diri benar, yang lain tidak benar, itu sebab Allah seperti saya tidak mau. Itu hanya diracuni oleh enlightenment. Itu hanya diracuni oleh relativisme. Itu hanya diracuni oleh human-made idea to replace the truth of God. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita tidak boleh menganggap toleransi itu adalah menerima semua yang tidak benar menjadi benar. Itu toleransi. Toleransi itu hanya memperbolehkan hal perbedaan yang minor, yang tidak menyangkut hak asasi dan substansi, diperbolehkan di dalam kebebasan yang terbatas. Tapi toleransi tidak berarti 2 tambah 2 boleh 8, boleh 5, boleh 7, boleh 100. 2 tambah 2 mutlak adalah 4. No other answer. Itulah kebenaran.
Di dalam menjadi orang yang setia, tekun, konsisten memegang kebenaran. There's no toleration. Tidak ada toleransi. Kebebasan beragama, waktu kembali kepada Allah yang sejati, dibatas oleh Tuhan sendiri. Di luar aku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Berarti ini tidak ada kebebasan agama. Kalau tidak ada kebebasan agama, apa artinya kebebasan agama? Kebebasan agama adalah keluarkan dirimu daripada menyembah Allah yang palsu, berbebas untuk kembali kepada kebenaran yang sungguh-sungguhnya. Dengan konsep seperti ini, orang relativisme, orang yang pluralisme, mereka selalu vonis orang Kristen terlalu sempit, orang Kristen terlalu memutlakkan diri, dan orang Kristen terlalu menghina yang lain, apalagi reform. Reform itu sempit punya sempit, itu ketat punya ketat, kaku punya kaku, itu double eksklusisme. Saudara-saudara sekalian, jikalau demikian, maka akibatnya adalah Kristus yang dianggap paling arogan, Kristus yang dipanggap paling sempit. Karena apa? Yesus berkatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Selain aku tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Kalau begini, berapa sombongnya, berapa eksklusifnya, dan berapa arogannya Yesus. Karena Konghucu tidak mengatakan ini, Buddha tidak mengatakan ini, Socrates tidak mengatakan ini, dan orang-orang pendiri agama yang lain, Zoroaster, Abraham, tidak pernah mengatakan kalimat ini. Yang mengatakan kalimat ini di dalam sejarah hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. I am the way, I am the truth, and I am the life. Istilah the di depan ini bukan main-main. Yesus tidak berkata I am way, I am truth, I am life. Yesus berkata I am the way, I am the truth, and I am the life. Atau perkataan I am that only way, I am that only truth, and I am that only life. Besides me, except by me, no one come to the Father. No one come to the Father but by me only, by me alone. Apakah ini arogan? Apakah ini memutlakkan diri? Apakah ini eksklusiveness? Apakah ini kolot? Apakah ini menginjak-injak kebebasan beragama? Saudara-saudara, Yohanes pasal 14 ayat ke-6 adalah sesuatu ekstensi daripada hukum pertama di dalam pasal ke-20 daripada Exodus. Saudara-saudara, Kristus berkata, selain aku tidak ada pengantara. There is only one God, and between God and man there is only one mediator, and that is Christ who incarnated to become man. Satu-satunya Allah di antara Allah dan manusia, satu-satunya pengantara, dan pengantara satu-satunya ini adalah yang Allah menjadi manusia, Immanuel. God became man. God was with us. Allah berada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kepercayaan yang begitu jitu, akhirnya kita tidak menyeleweng, dan akhirnya kita tidak di dalam tangan yang tidak pasti, tapi kita berada di dalam satu kepastian dari jalur yang benar menuju tujuan terakhir yang mutlak dan benar adanya. Kebenaran itu mempunyai konsep kemutlakan, dan kemutlakan kalau dilepas daripada kebenaran, maka tidak ada kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, di dalam hal ini Alkitab menuntut kita mempunyai semangat kemutlakan menuju kepada objek kemutlakan di dalam penyembahan, di dalam persandaran, di dalam iman yang disebut sebagai agama. Saudara-saudara, kita tidak menghina agama lain, kita tidak menginjak hak asasi yang lain, tetapi kita mengajak, mempaparkan yang benar itu siapa, dan kita menghargai kebebasan beragama dengan menginginkan mereka kembali kepada yang benar. Itu baru kebebasan yang terjamin. Nah, konsep ini kalau kita jelas, kita menjadi orang reform mungkin dimaki-maki, dilawan, diejek, ditolak seperti Kristus ditolak, tapi tidak akan hanya karena penolakan itu datang dari mayoritas,
maka dia menyerah. Tidak akan menjadi penolakan itu begitu dahsyat dan begitu menakutkan, maka dia merubah prinsip. Christ is the only mediator forever and ever. No compromise, no change. He keeps the rule and keeps the reality because it is a fact. It is not an idea, a dream, but it is a reality, a fact. Kristus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Selain aku tidak ada satu yang kembali kepada Bapa. Ini tidak perlu perubahan. Ini tidak perlu kompromi. Ini tidak perlu diskusi. Ini tidak perlu perbandingan. There's no quantitative comparison. Tapi ini ada qualitative difference. Karena ini ada qualitative difference, it keeps its own purity and own dignity with a compromise. Saudara-saudara, Allah di dalam hukum pertama mengatakan, aku adalah Allahmu dan di luar aku tidak ada Allah yang lain. Nah, ini menjadi satu penegakan monoteisme sebagai satu patokan iman yang tidak boleh dikompromikan. Monoteisme. Saudara-saudara, bagian kedua daripada khotbah hari ini akan kita membandingkan percaya kepada Allah dengan sistem iman yang berapa macam corak. Saudara-saudara, pertama, monoteisme berdasarkan wahyu. Maka ini adalah bukan pilihan manusia, bukan penemuan manusia, tapi karena diwahyukan oleh Tuhan. Orang reform percaya wahyu di dua wilayah. Wilayah pertama adalah general revelation dan kedua adalah special revelation. Di dalam general revelation, semua orang mempunyai keyakinan sama, semua orang mempunyai pengetahuan dasar yang sama, dan semua orang mempunyai kebenaran yang ditanam di hati yang sama. Ini menurut sesuatu istilah yang dicantumkan di dalam Roma pasal 1 ayat 19. The wrath of God is on those who suppress the truth in their hearts. Saudara-saudara, what is the truth? The basic fundamental understanding of God in human heart as being implanted by God. Monotheism. Semua orang diam sedalam tuntas hatinya mengetahui alam semesta dan Sang Pencipta. Sehingga mereka tidak pikir banyak. Mereka tidak mengerti banyak. Mereka tidak telusuri banyak. Tapi di dalam sedalam hati mereka, mereka mengatakan alam semesta begitu ajaib. Ada Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu siapa? Itu soal kedua. Bagaimana mengetahui dia? Itu lebih rumit lagi. Dan bagaimana tahu sifat dia? Itu bukan dasar daripada imajinasi manusia bisa menciptakan. Maka saya mengatakan monotheism is a result of the revelation of God. Allah menyatakan diri. Dan Allah mengatakan aku Allah yang satu-satunya. Allah mengatakan aku Sang Pencipta. Allah mengatakan aku akan memberikan jalan, memberikan hidup, memberikan kebenaran, memberikan penebusan, memberikan pengharapan yang kekal kepada kamu. Sehingga di dalam pengwahyuan yang lebih spesial, maka kita baru mengetahui penjelasan detail kepada wahyu umum yang sudah ditanam di dalam hati manusia. Saya harap semua pengajaran yang mengandung zat-zat dan mengandung dasar doktrin reform yang kental ini membentuk pikiran manusia. Saudara-saudara. Tetapi pada permulaan Tuhan telah mentanamkan Allah itu Esa sebagai bibit kebenaran yang paling natural, paling basic ke dalam diri manusia. No one can escape him. Saya sudah bicara 2 minggu yang lalu dengan 4 kasus. Lenin, Stalin, Mao Zedong, and Khrushchev. Saudara-saudara, tidak ada ateis yang jujur. Tidak ada ateis yang sejati. An atheist is a theist in reverse. They believe and they know God clearly, but they cannot explain, cannot understand. They try to escape of believing in God because they are not responsible to what they have done before God. Mereka mau berdosa tapi tidak mau bertanggung jawab. Mereka mau berjahat tapi tidak mau dihukum. Maka mereka membayangkan jikalau tidak ada Allah, lebih enak untuk saya karena saya sudah berbuat dosa dan tidak tahu harus bagaimana. Orang yang berjudi
tidak pernah ingin menjadi gagal. Orang beli lotre selalu mimpi dia yang dapat, orang lain jangan dapat. Orang membunuh sebelum bunuh hanya mempunyai kebencian. Setelah bunuh baru tahu dia tidak bisa menjelaskan bagaimana harus dibunuh. Dan bagaimana menyelesaikan jenazah yang hadapan dia. Tidak tahu dimanain. Apa yang harus dikerjakan. Karena dia pikirannya cuma satu aspek. Saya benci dia, bikin dia mati. Selesai. Nah selesai. Jenazahnya mau dibuang di mana? Di dalam tubuhnya ada jari yang mempunyai DNA-nya dia. Yang dia tidak tahu kena mana. Dan dia bagaimana mau melarikan diri. Dia pikir. Saudara-saudara. Orang-orang ateis tidak peduli berapa tinggi pangkatnya. Berapa tinggi kedudukannya. Berapa besar pengaruh politiknya. Seperti Stalin. Seperti Lenin. Seperti Mao Zedong. Seperti Khrushchev. Waktu mereka mati menghadapi kekekalan. Mereka mulai gemetar. Karena apa? Mereka pertahankan iman kepercayaan yang tidak ada dasar. Yaitu tidak ada Allah. Dan waktu mereka harus mati menghadapi Allah. Mereka tidak pernah siap bagaimana membela diri di hadapan Tuhan. They are not responsible. They never be responsible to what they have done. And never know how to escape from their sin to be judged. Itu sebab ateisme adalah pelarian. Seperti ostrich kalau melihat musuh datang dia takut. Maka dia gali lubang. Kepalanya masuk. Lalu dia mengatakan, tidak ada musuh. Karena saya tidak kelihatan dia. Saya tidak lihat apa-apa. Aman di sini. Yang aman matanya. Tapi bokongnya gede gini. Dipanah, tidak aman lagi. Dia tidak lari lagi. Dia nongkrong di situ. Itu penipuan diri. Ateis penipu diri. Ateis tidak pernah jujur. Ateis tidak pernah unggul. Ateis tidak pernah sungguh-sungguh sejati. Semua ateis adalah yang menyimpan kepala di dalam tanah. Tutup mata tidak melihat Allah. Tapi bokong yang besar. Itu tetap dilihat oleh semua orang. Saudara-saudara sekalian. Mari kita jujur kembali kepada Tuhan. Dan monoteisme sebagai hasil dari wahyu Tuhan. Allah in person. Allah yang adalah kebenaran. The subjectivity of the truth in person. That is God. And He claimed Himself with the first person authority to introduce Himself. I am your God. I'm the only God. And beside me, there is no God. And besides me, you should not have another God. Do not create that other God to compare with me. Because I'm your only God. Saudara-saudara, di luar monoteisme, kita melihat ada beberapa ajaran. Yang kedua adalah politeisme. Politeisme percaya Allah itu banyak. Karena Allah itu banyak, maka kita harus takut kepada Allah yang banyak. Akhirnya kita menyembah Allah yang banyak. Sebanyak mungkin yang kita tahu. Sebanyak kali kita menyembah. Supaya kita tidak mendapatkan kecelakaan yang diturunkan oleh Allah yang banyak. Jadi orang Tionghoa ada Tian Gong, ada Tu Di Gong, ada Zhao Shen, ada Men Shen, ada Lin Shen, ada Lei Shen. Itu dewa-dewa banyak. Di langit ada Ti Gong, di bumi ada To Te Gong. Di dalam dapur ada dewa dapur, di pintu ada dewa pintu. Lalu ada lagi yang memberikan guntur Lui Gong. Yang memberikan hujan, dewa hujan. Gunung, dewa gunung. Semua itu dewa. Sehingga yang dicipta, yang lebih agung dari manusia. Menarik perhatian yang membuat manusia takut. Lalu dia menyembah halilintar. Menyembah gunung. Menyembah laut. Menyembah sungai. Supaya anaknya tidak hanyut di dalam air. Dia menyembah dapur. Jangan terbakar karena saya saban hari perlu masak. Menyembah pintu supaya aku keluar masuk. Itu ada keamanan. Menyembah akan atap. Menyembah akan rimba. Menyembah akan binatang. Menyembah segala sesuatu yang dia rasa takut. Mungkin dapat kecelakaan dari pihak itu. Itu disebut dewa. Seorang teolog di Jerman namanya Toyerwild. Dia membedakan 16 tingkat. Semua yang dicipta oleh Tuhan bisa akhirnya dijadikan dewa oleh manusia. Itu politeisme. Saudara-saudara, itulah politeisme. Politeisme menyembah gunung, menyembah ini, menyembah itu. Dan politeisme yang ada
di dalam orang Gerika itu sebenarnya itu adalah sesuatu impor daripada orang-orang tanah Kanaan. Saudara jangan lupa, the only continent that produce a great religion is Asia, never other place. Europe produce good logic, good epistemology. Europe become the only continent produce a very, very fine art and music, but not religion. The European religion, even the gods in the Greek mythology, are something influenced from Asia. And those mythology and those gods are unethical, very immoral. Their moral is far, far lower than the good people in Europe. Maka Socrates akhirnya klaim tidak mau dewa-dewa itu. Itu semua politeisme. Politeisme lawannya daripada teisme. Politeisme lawannya daripada monoteisme. Politeisme adalah satu bukti setelah manusia jatuh rohani. Mereka tidak kenal Allah yang sejati. Maka mereka bikin banyak Allah untuk mengisi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah politeisme. Selain itu masih ada deisme, mulai dari Herbert of Cherbury in England and the influence to French of the satu yang menjadi satu ajaran di mana Allah mencipta tapi tidak menggobris lagi. Biar orang sakit, soal kanker, orang mati, tidak ada lagi penggobrisan daripada Allah. Nah ini dari Perancis ke Jerman, dari Jerman ke seluruh Eropa di dalam zaman Aufklärung abad ke-18. Ini ada teisme. Jadi politeisme percaya banyak Allah. Teisme percaya satu Allah. Teisme percaya Allah itu satu dan Allah memelihara seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Teisme percaya Allah mencipta. Sudah mencipta, biarkan dunia ini mati hidup. Nah saudara-saudara, itu namanya teisme. Nah di dalam teisme teori dari orang Prancis yang mengatakan seperti seorang yang membuat lonceng atau arloji. Setelah dia bikin betul, dia putar itu spearnya sampai sudah keras. Sesudah ada tenaga yang tersembunyi di dalam. Lalu mulai ada power reserve. Mengakibatkan tik-tak, 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 tik-tak. Roda gila. Ada escapement. Lalu ada penahan, ada tenaga. Tik-tak, tik-tak. Berjalan terus. Sampai akhirnya kalau itu kendor. Daripada virus sudah tidak mengandung kekuatan lagi. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Mati. Itu namanya hari kiamat. Jadi teisme percaya Allah. Tapi bukan percaya Allah yang mewahyukan diri. Bukan percaya Allah di Alkitab. Percaya Allah mencipta sesuatu dan membiarkan dunia ini mati hidup sendiri. Itu namanya deisme. Dan saudara-saudara, teori-teori daripada teisme, monoteisme, politeisme, lalu panenteisme dan sebagainya, saya hari ini tidak akan teruskan. Saudara lebih baik banyak belajar supaya bisa lebih mengerti. Hari ini sampai di sini, Tuhan berkata, I am your God and I am the only God. I am a living God. I am the self-revealing God and I am your God. Beside me there is no God. Saya akhir hukum pertama pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan mewahyukan diri dan memberikan perintah kepada anak-anakmu untuk secara sejati, eksklusif, hanya menyembah Tuhan. Dengar doa kami, berkati setiap kami yang datang kepadamu, khususnya yang sudah menerima perintah firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.